Baik, adik-adik, kita mulai kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Adik-adik, anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan yang lain, rizki, waktu. Semuanya kita harus syukuri kepadanya. Semoga ketika adik-adik mensyukuri nikmat tersebut, adik-adik tidak pernah sakit lagi. Apabila adik-adik mensyukuri nikmat sehat umpamanya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kesehatan untuk adik-adik. Ketika adik-adik mensyukuri nikmat rizki, maka semoga aja Allah menakdirkan adik-adik ditambah uang sakunya. Mau enggak? Mau. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, Allah akan menambahkannya. Dan tidak lupa pula adik-adik, kita selalu bersalawat kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarga beliau yang mulia, kepada sahabat-sahabat beliau yang setia, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti ajaran beliau dimanapun mereka berada. Kita berikan mereka doa yang terbaik dengan salawat beserta salam kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang mengikuti Zoom dan online pada siang hari ini, insya Allah pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas bahwa bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Adik-adik pasti tahu apa itu Al-Quran. Ada yang nggak tahu nggak nih Al-Quran itu apa? Nggak mungkin insya Allah. Anak-anak SDIT Al-Hanif insya Allah sudah tahu apa itu Al-Quran. Karena hampir setiap hari ya, kita ada murajaah, ada ziyadah, ada hafalan, ada tilawah. Kita selalu bersama Al-Quran ya. Jadi adik-adik, Al-Quran itu adalah kitab suci yang Allah berikan kepada siapa? Kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Al-Quran itu adalah suatu mukjizat adik-adik. Jadi gini, biasanya mukjizat para suatu Nabi dan Rasul itu adalah sesuatu yang wow, yang paling keren pada zaman itu. Contohnya nih, zaman Nabi Musa, apa mukjizatnya? Contohnya, mukjizat Nabi Musa lempar tongkat jadi ular. Ya, hebat, keren. Contoh lagi, Nabi Musa mentung batu. Batunya mancarkan air. Ada juga tongkat Nabi Musa dipukulkan ke laut, lautnya terbelah. Ini adalah mukjizat Nabi Musa. Contoh lagi, mukjizat Nabi Musa, tangannya ditaruh di ketiaknya, keluar-keluar bercahaya. Kalau adik-adik tangannya ditaruh di ketiak, keluar cahaya enggak? Enggak, keluar bau aja ya. Ya, jadi intinya, Masya Allah, di zaman Nabi Musa keren-keren mukjizatnya. Kenapa? Seperti sihir. Memang pada dasarnya, karena pada zaman tersebut yang paling keren itu adalah penyihir. Yang paling keren orang penyihir, jadi penyihir. Ya, jadi profesi penyihir saat itu sangat banyak. Dan orang yang bisa sihir itu adalah orang yang keren. Kita lihat lagi mukjizat Nabi Isa alaihi salam. Ya, ada yang sakit disentuh, sembuh. Ada penyakit kulit diusap aja sembuh. Ada yang buta diusap atas izin Allah sembuh. Bahkan ya, ada yang meninggal diusap hidup lagi. Kenapa? Di zaman Nabi Isa
yang paling keren itu tabib, dokter. Jadi mukjizatnya Allah berikan di zaman Nabi Isa seperti pengobatan. Ya, mengapa? Karena agar dakwah dari para nabi tersebut dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mukjizat Nabi Muhammad apa? Al-Qur'an. Itu adalah mukjizat yang paling besar yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Mengapa? Karena pada zaman Nabi Muhammad, adik-adik, yang paling keren itu adalah penyair, orang yang pintar ngomong, orang yang pintar berpuisi kalau kita bahasa kita sekarang ya. Jadi orang yang paling keren adalah orang yang pandai merangkai suatu kata. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an sebagai mukjizat Nabi Muhammad. Tetapi perlu kita ketahui, Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya ketika dengan Al-Qur'an ini, innallaha, sesungguhnya Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sesungguhnya dengan Al-Qur'an ini Allah menaikkan suatu derajat suatu kaum dan merendahkan kaum yang lain. Maksudnya bagaimana? Kita tahu, ketika Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad, manusia terbaik adalah Nabi Muhammad. Siapa yang membawa Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad? Malaikat Jibril. Sehingga malaikat Jibril dengan keberkahan Al-Qur'an menjadi malaikat yang paling populer, pemimpin para malaikat. Ketika Al-Qur'an diturunkan ke tanah suci Mekah, ya, tanah suci Mekah menjadi tanah haram, tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Al-Qur'an diturunkan di zaman para sahabat Nabi, sahabat Nabi menjadi manusia terbaik setelah para nabi dan rasul. Oleh karena itu, kalau kita ingin menjadi orang yang terbaik, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, kata Nabi. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya dan mengajarkannya. Jadi, saat ini adik-adik di sekolah, ya, baik itu di bulan Ramadan saat ini atau di luar bulan Ramadan, adik-adik selalu membaca Al-Qur'an. Ya, tetapi belajar Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an. Nanti suatu saat nanti jadilah seorang ustadz atau minimal pengajar Al-Qur'an yang mengajarkan orang lain Al-Qur'an, sehingga adik-adik bisa menjadi sebaik-baiknya manusia. Dan ingat, bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Qur'an. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Di mana di bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Qur'an. Mengapa Allah pilih bulan Ramadan? Ya. Dengan diturunkannya Al-Qur'an, bulan Ramadan menjadi bulan yang paling berkah di antara bulan-bulan yang lain. Mengapa kita atau bulan Ramadan dinamakan bulan Al-Qur'an, adik-adik? Selain bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Qur'an, kita lihat Nabi Muhammad ketika dulu masih hidup, beliau kalau di bulan lain itu menghatamkan sebulan sekali Al-Qur'an. Tetapi ketika di bulan Ramadan, beliau lebih semangat menghatamkan 2 kali dalam sebulan. Begitupun juga sahabat-sahabat, contohnya Utsman bin Affan. Setiap malamnya, ya, selalu menghidupkan malamnya dengan Al-Qur'an, gak tidur untuk bisa membaca Al-Qur'an. Ubay bin Ka'ab menghatamkan Al-Qur'an sebanyak beberapa kali dalam bulan Ramadan. Jadi setiap 8 hari, sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menghatamkan 8 kali. Begitupun juga Ubay dan yang lainnya, sahabat-sahabat lainnya. Mereka semangat ketika di bulan Ramadan untuk mempelajari Al-Quran. Begitupun juga contohnya Imam Syafi'i rahimahullah. Di bulan Ramadan 60 kali, bayangkan, hatam Al-Quran. Adik-adik sekarang sudah hatam berapa kali? Padahal sekarang sudah setengah bulan, ya kan ya? Sudah setengah bulan kita hadapi bulan Ramadan ini. Sudahkah adik-adik hatam Al-Quran? Kayaknya banyak yang belum ya. Nah sekarang harus lebih semangat.
Jangan push rank terus, ya. Jangan ngegame terus, ya. Tetapi memperbanyak di bulan yang suci ini dengan membaca Al-Quran. Ya. Jadi, kalau kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, pahalanya sangat berlimpah. Karena kita berada di waktu yang bagus, yang baik. Jadi, kita harus semangat dalam membaca Al-Quran ketika di bulan Ramadan terutama. Ya. Apalagi nih, ya kita kasih semangat nih. Pahala dari membaca Al-Quran itu bukan per juz, bukan per surat, bukan per halaman, tetapi per huruf. Ya, kata Nabi SAW, "Man qara'a harfan min kitabillah," barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitabillah, yaitu Al-Quran, falahu hasanah, dia sudah melakukan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu pahalanya di sisi Allah setara 10 kali lipat. La aku alif lam mim harfun, kata Nabi. La aku alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam itu satu huruf, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Tetapi ketika adik-adik membaca alif lam mim, kata Nabi, alif itu satu huruf berarti 10 pahala. Lam itu satu huruf berarti 10 pahala. Mim satu huruf berarti 10 pahala. Berarti total 30 pahala. Adik-adik baca Al-Fatihah doang sudah dapat berapa puluh, ratus, ya bahkan ratusan pahala yang bisa adik dapatkan. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini perbanyak apa? Membaca Al-Quran. Oh, ternyata saya belum lancar baca Al-Qurannya, Ustadz. Gak masalah, mau lancar mau enggak. Yang penting adik-adik membaca Al-Quran. Bahkan nih ya, seandainya adik-adik gak lancar, pahalanya double. Ya, contohnya dalam suatu hadis. Al-mahiru fil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, kata Nabi, ma'as safaratil kiramil bararah, dia akan ditemani dengan malaikat yang mulia. Derajatnya sama dengan malaikat yang mulia. Ya, dia akan dilindungi oleh para malaikat. Walladzi yaqra'ul Qur'an, dan orang yang membaca Al-Qur'an wa huwa yatata'ta', dia terbata-bata dalam membaca Al-Qur'annya, wa huwa syakun 'alaihi, dia merasa berat ketika membacanya. Namanya juga gak lancar ya. Maka malas. Ya sama kayak adik. Senangnya baca trikul. Kenapa? Karena paling lancar. Kalau disuruh murajaah Al-Qalam, malas. Suruh murajaah At-Takwir, malas. Gak lancar soalnya. Ya, tetapi kalau sudah trikul, ya kul wallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, lancar sekali. Semangat ya. Oleh karena itu, bagi mereka yang ya adik-adik yang gak lancar baca Al-Qur'annya, tetap ketika adik membaca Al-Qur'an, maka kata Nabi lahu ajrani, maka adik-adik mendapatkan 2 pahala. Sekarang saya mau tanya nih, Ustadz mau tanya, mau tetap membaca Al-Qur'an atau memperbanyak main-main? Iya, banyak baca Al-Quran ya. Jadi sekarang, mulai dari sekarang dan seterusnya sampai akhir Ramadan, jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Walaupun mungkin adik-adik mampunya cuma 1 halaman aja. Ya, kalau bisa sehari 1 juz, Masya Allah, keren. Ya, adik-adik keren. Ya. 2 juz, tambah keren lagi. Oh, 1 Quran. Masya Allah. Ajaib adik-adik. Kalau bisa 1 Al-Quran, 1 hari. Masya Allah. Tapi itu nanti ketika di akhir-akhir Ramadan aja. Ketika liburan nanti, ya minggu depan atau 2 minggu lagi ya, kurang lebih. Ya, kurang lebih 8 hari lagi atau beberapa hari lagi kita akan libur. Nah, itu waktu yang tepat bagi adik-adik untuk beli-beli baju. Oh, bukannya. Bukan beli-beli baju. Tapi apa? Memperbanyak membaca Al-Quran. Ya. Oke, janji ya. Jadi nanti kalau sudah liburan, hatamkan Al-Quran. Janji? Janji. Oke, siap. Yang bilang janji tadi, nanti ditunggu sama Ustadz ya. Oke, mungkin gitu saja. Ya, kultum pada siang hari ini. Insya Allah, semoga Allah memudahkan adik-adik, ibu bapak yang hadir di Zoom pada kali ini, dimudahkan untuk membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, dan menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan Al-Quran.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.